para pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas salah satu berita yang cukup viral, yaitu mengenai satu warga negara kita itu dulu pernah memberikan hutang kepada kita punya pemerintah, kemudian hutang yang ada tersebut ternyata tidak bisa diklaim dengan alasan pertama sudah lewat waktu begitu. Dan untuk membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya. Ada rekan saya yaitu Erika. Nah, menurut Erika sekarang, itu kan ibaratnya hutang yang sudah lama. Karena kalau dari mediasi itu pada saat presiden atau kepala negara kita yang pertama kali menjabat. Nah, kemudian begini loh, apakah sekarang yang namanya utang negara itu bisa dapat dikatakan lunas atau istilahnya tidak bisa diklaim dengan dasar suatu regulasi, Erika? Gimana? Eh, aku aku ini sempat baca-baca beberapa regulasi yang mereka dasari ya kok. Itu aku sedikit agak nggak mudek adalah undang-undang yang untuk daruratnya yang 1950 karena itu sepertinya aku mungkin ini mereka waktu bikin ejaan lama ya. Aku waktu download itu sudah ada ejaan sekarang gitu. Itu kok aku baca sepertinya kayak siapapun itu harus apa ya, kayak kalau pemerintah bilang ayo aku pinjemin duit itu harus apa ya, kayak setengah maksa lah gitu istilahnya untuk meminjamkan duit karena waktu itu negara dalam keadaan apa ya itu tadi kayak krisis moneter gitu ya, jadi perlu dana yang lumayan banyak untuk menjaga kestabilan negara. Balik lagi untuk waktu pinjam itu kan biasanya kalau yang kita tahu yang normalnya kan ada apa ya, kayak suatu perjanjian, kalau toh itu seandainya bukan berupa obligasi negara yang kayak kita lihat sekarang ya, itu mungkin masih berupa perjanjian zaman dulu gitu kan, itu mestinya kan begitu sudah apakah jatuh tempo itu kan mestinya sudah otomatis ditagihkan atau mungkin otomatis dibayarkan ya gitu loh. Itu aku yang nggak ngerti, atau mungkin mereka punya file itu keselip gitu. Mungkin mereka emang sudah benar-benar sudah bayar, cuman karena itu masih tahun berapa ya, zaman dulu belum ada komputer, belum semua belum online gitu ya. Jadi entah itu gedungnya kebakar terus berkasnya hilang kayak gitu-gitu. Itu kemungkinan kayak gitu masih ada, atau mungkin emang apa Bapak ini lupa terus dan tidak terbayarkan, itu juga aku masih apa ya, masih ragu-ragu untuk berkomentar kan gitu. Jadi istilahnya banyak sekali kemungkinan ya ini. Tadi bisa jadi sudah terbayarkan, tapi mungkin juga kebetulan untuk resi banyak itu mungkin juga tertinggal di mana, saya juga kurang tahu juga. Karena kan ini kan yang mengklaim kan adalah si dari pihak ahli warisnya, bukan dari pihak yang bersangkutan pada saat Iya, jadinya suatu pinjam meminjam kan begitu, Erika. benar. Nah, kemudian begini, apakah kalau secara hukum itu memang yang namanya obligasi itu ada jangka waktu kadar luasnya sih nggak sih, Erika? Maksudnya dapat dikatakan itu kita nggak bisa pakai lagi untuk mengklaim. Misalkan ada obligasi yang dari suatu pemerintahan gitu, Erika. Gimana? Kalau setahuku sih obligasi itu ada masanya, maksudnya Hmm. biasanya surat-surat gitu ada sekian tahun gitu kan. Kalau seandainya itu tidak terbayar itu kayak apa ya, diperpanjang atau apa, itu ada catatannya lagi. Nah, sekarang isunya itu ada apa enggak, dan
kalau aku bilang gini loh, kalau kalau itu tahun 1950 ya kita ngomong, eh, kemungkinan itu mungkin disimpan, maksudnya surat Hmm. perjanjiannya disimpan atau obligasi yang disimpan, tapi untuk pembayarannya kan kadang-kadang ada orang yang gitu ya, maksudnya aku tempo hari waktu mamaku meninggal juga waktu kita bongkar-bongkar barang, maksudnya Hmm. berkas-berkas apa, iya nemu yang gitu-gitu banyak gitu loh, tapi itu sudah kebanyakan sudah terbayar, tapi mamaku tuh masih nyimpen hal-hal begitunya gitu loh, maksudnya Hmm. berkas-berkasnya masih disimpan gitu loh. Itu Hmm. mungkin kalau aku bilang sih kayak gitu kan rasanya juga kalau agak aneh ya, maksudnya gini, Hmm. kalau seandainya itu tahun 1950, tahu nggak usah jauh-jauh lah, masa tahun 2000 dia nggak keinget juga gitu loh, ini 2022 loh, 2022 tahun kemudian, itu rasanya yang agak 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 aneh gitu loh, kalau Hmm. seandainya bapaknya kan tahun 50 mungkin umur berapa gitu kan, mestinya udah umur berapa dia pasti ingat, oh iya gitu kan, ini waktunya nagih atau udah jatuh tempo atau oh ternyata diperpanjang masa ininya pembayarannya kayak gitu-gitu itu mestinya sih kalau aku bilang orang dulu juga udah apa ya Paham ya. udah iya oh, gitu loh. Kalau kalau sekarang terus baru dia kalau aku bilang kok kayaknya apa ini cuma mau viral-viral aja ya, kalau sekarang kan Hmm. banyak nih orang-orang yang kayak Hmm. gitu, jadi Hmm. nge-show sesuatu tapi itu bukan miliknya atau mungkin dia Hmm. pakai barang yang ternyata itu barang KW, itu kan lagi banyak orang-orang kayak sekarang, atau mungkin sekarang kalau aku bilang sih ini kayak tempo hari kan sempat ada apa mau hibah yang akhirnya itu kan juga kita sempat ngomong Iya. gitu. Hmm. Iya, jadi aku pikir ya mungkin mungkin kejadiannya kayak gitu sih. Jadi kalau aku mau komentar lebih jauh, rasanya harus tahu dulu detailnya itu seperti apa. Oke. Jadi banyak sekali kemungkinan ya bisa jadi itu sudah Heeh. terbayarkan, tapi karena istilahnya si orang tuanya itu menyimpan dokumennya, jadi Hmm. dikirain sama si ahli waris ini belum terbayarkan. Mungkin pas bongkar-bongkar gitu lihat, loh kok anu ada obligasi ya, kemudian Hmm. kemudian diklaimlah sekarang, padahal ya siapa tahu juga itu sudah Terbayar. dilunasi kan begitu. Hmm. Kemudian kalau dilihat dari sisi regulasi juga memang sudah ada tenggang waktunya ya, kalau Iya. istilahnya yang namanya suatu obligasi atau surat berharga itu juga bukan berlaku secara everlasting ya, enggak, ada limitasinya, kita harus mengerti kan begitu Rika. Nah kemudian Heeh. gini, ini kan udah masuk ke dalam tahap di tingkat pengadilan ya untuk prosesnya kan begitu. Nah, Erika juga selaku istilah praktisi juga, apakah sebenarnya dasar yang dipergunakan itu cukup kuat nggak sih Erika untuk dasar hukumnya? Karena kan ini kan mereka berusaha mengklaim bahwasanya itu ini harus dilunasi beserta bunga-bunganya begitu Erika. Gimana? Iya, kalau aku bilang kalau sisi sisi ininya sih kemungkinan kayak gitu bisa kok, dalam artian kan ini hutang ya, hutang kan harus Hmm. dibayar gitu. Cuman dari sisi pemerintahnya sendiri mungkin kesusahan untuk melakukan pembuktian kalau itu mungkin sudah dibayar. Akhirnya mereka berdalih kalau ini adalah yang undang-undang sekian itu gitu kan. Jadi Hmm. dari luar salah apalah. Cuman mungkin itu kurang tepat sih kalau aku bilang. Jadi mungkin mungkin mereka bisa bisa track ke belakang lagi kira-kira seperti apa. Cuman ya emang agak susah sih kalau kalau dari tahun berapa 50 ke sekarang 2022 udah 70 tahun lebih kan gitu loh. Hmm. Itu rasanya dokumen-dokumen juga nggak usah ngomong gitu. Kita punya laporan pajak udah hancur ya kan. Biasanya 10 tahun udah dihancurin semua. Itu kan jadi susah gitu Iya, loh. iya, Itu iya. kalau aku bilang udah di sisi pembuktiannya yang emang agak susah untuk membuktikan mungkin kalau itu emang sudah terbayarkan. Tapi kalau aku bilang dengan jangka waktu yang sudah 70 tahun ya mestinya Hmm. sih sudah terbayarkan ya gitu loh. Rasanya aneh juga. Masa so far sih kalau punya obligasi suatu negara rasanya nggak pernah ada isu sih gitu loh. Cuman Ya, kalau iya. tiba-tiba ini 70 tahun kemudian jadi isu kan agak agak aneh gitu loh kalau aku Hmm. bilang. Jadi kalau dari sisi kelaziman juga selama ini juga yang namanya obligasi itu dengan pihak pemerintah juga tidak mengalami kendala ya Rika, karena sudah pasti Hmm. kalau yang namanya hutang mungkin kalau
Erika juga punya utang dengan negara, juga pasti akan berusaha mengklaim ya secara logika memang seperti ini, tidak perlu harus menunggu sampai Sekian puluh ganti tahun. kepala negara, ganti apa, pasti segera diklaim kan begitu Erika. Nah, Oh, kebetulan begini, kalau kita lihat kan istilahnya obligasi pemerintah itu kan seiring perkembangan zaman juga sudah berbagai jenis. Mereka juga tahu ada yang namanya itu obligasi ori dan segala macam kan begitu Erika. Nah, apakah sekarang begini, yang namanya obligasi itu sebetulnya itu cukup nggak sih Erika memberikan jaminan buat mereka yang memberikan pinjaman itu bisa mendapatkan pengembalian gitu Erika? Gimana? kalau kalau aku taunya sekarang ya, Kak, aku nggak tahu tahun 1950 Ya. seperti apa. Kalau aku tahunya sekarang sih biasanya untuk membeli suatu obligasi itu melalui bank kok. Biasanya kita punya bank Hmm. itu, kita punya portofolio di bank itu gitu kan. Terus habis itu biasanya mereka ada momen-momennya berapa. Aku sih biasanya kalau anu diundang gitu kan di suatu, Hmm. mereka punya presentasi. Jadi oke, kita sekarang ada obligasi negara ini, harganya sekian kayak gitu, kalau mau beli sekian nanti dapat balikannya tahun sekian kayak gitu-gitu, itu udah jelas sih kalau aku bilang. Jadi Hmm. so far sih oke sih buat aku. Kalau kalau emang maksudnya gini, untuk uang yang daripada diem di deposito ya gitu loh, kalau aku bilang hari gini ya mending buat beli obligasi itu lebih lebih untung gitu loh. Jadi kalau dari sisi regulasi juga udah oke ya terkait dengan kita punya obligasi. Kemudian juga kalau dari sisi benefit juga ya sih tidak menjadi persoalan ketika kita memang memilih obligasi dibanding kita harus deposito kan begitu Erika. Iya. Nah, kemudian begini loh, sekarang kan istilahnya case ini kan menjadi salah satu fenomenal kan, di mana ternyata untuk suatu dokumen obligasi ternyata juga bisa menimbulkan suatu spekulasi di kemudian hari ketika mungkin dari kita punya pemerintahnya tidak menariknya. Nah, apa kemudian sekarang gini, apakah yang namanya obligasi ketika adanya tahap pelunasan, perlu nggak sih kita punya pemerintah ini kemudian menariknya berkas. Jadi kan dia nggak kemudian ketika disimpan tiba-tiba nanti ahli warisnya akhirnya kebongkar nemu. Nah ini utang guys. Nah gimana Erika? Iya, aku kembali lagi sih. Eh, Aku rasanya kok kalau tahun 1950 kita logikanya gini loh kok. Kalau waktunya dibayar ya, kita nggak dibayar gitu kan. Itu hmm, kita sebulan aja udah rempong ya nggak? Pasti gini, kok belum dibayar sih? Kok belum, nggak usah ngomong duit yang MM-an gitu, duit ratusan ribu aja atau mungkin jutaan aja, orang-orang udah kayak gitu. Nggak usah ngomong yang gitu, kita punya kredit card berapa sih gitu kan, kadang-kadang tagihan cuma berapa 2 juta gitu, kalau nggak bayar-bayar berapa bulan kan yang datang udah dari banknya ayo bayar kan begitu. Jadi kalau aku bilang mestinya begitu sudah jatuh tempo rasanya kok ya nggak sampai 70, lebih dari 70 tahun kemudian dia lupa, ya nggak mungkin ya gitu loh. Itu uangnya juga nggak sedikit kan, kalau kalau dikurusin sekarang udah berapa M gitu, udah berapa puluh M. Jadi kalau aku bilang sih ya rasanya sih kemungkinan besar sih emang sudah dibayar, cuman waktu itu masih disimpan kalau aku bilang kayak gitu. Jadi kalau kalau ditarik juga rasanya kok nggak perlu juga ya Erika ya. iya. Gitu loh. Jadi apa ya? Jadi kalau aku bilang sih positif thinking lah. Kalau 70 tahun ya masa iya belum dibayar, nggak mungkin. Kalau kalau nggak usah ngomong gitu, telat bayar setahun aja udah orang udah teriak-teriak kan. Ini Hmm. 70 tahun rasanya kok ya nggak masuk akal gitu loh. Hmm. Jadi ibaratnya bisa memunculkan spekulasi banyak ya. Jadi bisa jadi Hmm. itu sudah terbayarkan, jadi tidak ada utang, tapi ya namanya dokumen kan disimpan. Kemudian ya ini kebetulan mungkin si ahli waris ini kemudian hanya nemu aja, kemudian dia tanya kepada salah satu praktisi, kemudian merasa ada celah, kemudian ditempuhlah upaya hukum begitu ya Erika untuk mengklaimnya. Nah, Karena mungkin
kayak mungkin orang tuanya kayak mamaku tuh semua dokumen yang gitu kayak aku punya resip waktu aku lahir gitu kan di rumah sakit itu mamaku masih nyimpen gitu loh, hal-hal seperti itu yang mungkin buat dia masih memorinya banyak gitu ya, itu sama dia disimpan gitu. Jadi waktu mamaku meninggal, aku buka-buka lemarinya itu isinya mamaku nggak penting soro loh, masa kwitansi terus ada lagi kwitansi mungkin waktu itu aku sakit pertama, kwitansi vaksin itu sama mamaku disimpan semua gitu. Hal-hal kayak gitu tuh mungkin buat orang tua dulu itu hal yang ini ya, maksudnya yang penting. penting buat mereka. Jadi kalau aku bilang mungkin itu ya, mungkin dia mau nunjukin ke anak cucunya, aku dulu lo minjemin pemerintah, mungkin niatnya kayak gitu, jadi tetap disimpan kayak gitu. Jadi istilahnya dapat dikatakan itu kemungkinan besar memang sudah dilunasi. Jadi cuma hanya sebatas menyimpan sejarah aja. Istilahnya aku lo pernah bantu pemerintah gitu. Jadi biar nanti anniversary tahun itu kita pernah bantu ya pemerintah itu dalam bentuk dana kan begitu. Iya. Oke, nah, kemudian begini Erika, istilahnya kalau menurut pendapat Erika, apakah nanti case ini itu kemungkinan besar dikabulkan sama pihak majelis atau kemungkinan besar kayaknya sih nggak bisa deh karena juga kalau dilihat pertama dari sisi jangka waktunya itu udah lewat waktu gimana Erika? Kalau aku sih mungkin kemungkinan sih enggak sih kok kalau Hmm. dilihat dari, tapi ya balik lagi tergantung majelisnya ya. Cuman Ya. kalau aku lihat dari ini ya rasanya enggak, karena itu pertama udah lama sekali kan, dan Hmm. untuk membuktikan sesuatu ini dengan jangka 70 tahun itu kalau kita hidup aja belum tentu 70 tahun kan gitu. Itu rasanya udah lebih nggak mungkin lagi lah gitu. Iya. Cuman ya hari gini semua itu bisa, ya nggak mungkin kadang-kadang bisa kejadian kan gitu. Cuman kalau aku bilang kalau dari sisi pembuktian emang 70 tahun lebih itu udah susah kayak gitu. Jadi kalau dari sisi pembuktiannya juga akan mengalami banyak sekali kendala ya kan mungkin juga secara regulasi juga istilahnya sudah ada terkait dengan keputusan dari istilahnya kita punya pemerintah di tahun yang setelahnya itu memang itu ternyata harus kemudian kalau kita tidak klaim itu memang sudah dianggap memang itu lunas kan begitu. Lalu gini, kan istilahnya kalau dapat dikatakan istilahnya kan namanya obligasi itu kan memang suatu hutang Erika. Nah, apakah begini? Apakah kemudian istilahnya kalau kita lihat kan seiring perkembangan zaman juga udah banyak yang istilahnya menggunakan obligasi kan begitu. Nah, apakah di sini tuh istilahnya obligasi itu sekarang misalkan kalau Erika sempat tahu juga kali itu juga sempat menjadi salah satu ibaratnya apa ya jaminan bagi mereka yang memegang hutang ataupun bagi mereka yang memiliki hutang kan begitu. Apakah sekarang ketika misalkan si pemilik obligasi ini itu tiba-tiba dia itu wafat. Nah, kemudian karena si ahli warisnya itu apa ya ibaratnya belum tahu kalau si mendiang pemiliknya itu memiliki obligasi. Nah, apa kemudian sekarang untuk mengklaimnya itu apakah istilahnya cukup mudah mungkin dengan hanya berbekal surat keterangan waris dan segala macam atau kita harus tempuh ke dalam tahap-tahap di tingkat pengadilan begitu Nika. Kalau yang sekarang maksudnya 10 tahun terakhir ya, itu kalau aku bilang pembelian obligasi itu udah lewat banko. Jadi begitu yang punya obligasi ini meninggal, itu biasanya dari bank itu sudah otomatis dia punya portfolio itu udah kelihatan semua. Kalau dia punya obligasi ini, itu biasanya udah. Dan kalau aku bilang hari gini rasanya untuk miss seperti itu, maksudnya obligasi ini nggak murah loh gitu loh. Jadi aku pikir ya
apa ya, udah pasti kecatat semua sih gitu loh. Biasanya kalau kalau di bank itu kelihatan dia punya cash flow sekian, dia punya obligasi sekian gitu. Terus kalau toh dia punya ada tagihan kredit card apa itu udah ke-show semua. Jadi kalau aku bilang ya gampang sih karena nanti dibayarnya juga melalui bank kan gitu. Banknya baru nanti dimasukin ke rekeningnya dia kayak gitu. Jadi nggak susah, nggak kayak orang nagih utang yang biasa, maksudnya pinjam uang ya udah pinjam ke teman, nggak kayak gitu sih gitu loh, Iya, beda iya. beda ininya kayak gitu. Nah, jadi kalau dapat dikatakan ya istilahnya tidak akan mengalami kendala ya karena udah tersistem semua dibuat ahli waris juga bisa lihat sendiri kira-kira oh punya obligasi sekian dan segala macam kan begitu. Iya. Nah kemudian begini, apakah sekarang istilahnya dengan munculnya case yang seperti ini Erika itu kalau menurut Erika ini memungkinkan nggak sih nanti kalau misalkan ini kemudian dikabulkan oleh pihak majelis itu bakal akan muncul yang lain terkait dengan kepemilikan obligasi yang mungkin udah lewat waktu, kemudian dia merasa belum terbayarkan, kemudian dia mengklaim gimana ya? Iya, kalau itu sih pasti kok. Maksudnya kalau udah ada satu yang apa dikabulin ya pasti yang lain pasti mengikutin gitu. Isunya malah kalau kita lagi trending semua itu yang palsu kan, semua sertifikat vaksinnya jadi palsu, jangan-jangan mereka bikin yang obligasi yang palsu supaya bisa klaim duit pemerintah kan jadi kayak gitu. Karena kan untuk mendeteksi juga sulit ya karena sudah pasti itu sudah dari Iya, sekian tahun kan begitu. iya, bener. Nah, kemudian begini loh. Kan istilahnya berarti di sini kan memang ada beberapa peluang kan kalau yang namanya obligasi itu bisa menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari kan begitu Erika. Nah, apakah sekarang kita punya pemerintah itu juga alangkah baiknya apa ya kayak memberikan suatu batasan ya di mana istilahnya ternyata obligasi itu tidak harus mungkin dalam bentuk tercetak, mungkin dalam bentuk apa istilahnya secara soft copy aja, jadi biar mereka juga bisa memiliki arsipnya. Kan kalau ini kan banyak ini adalah dokumen yang secara bentuknya kelihatan. Nah, kemudian kan itu bisa disimpan. Nah, kemudian di sini apakah isinya kita punya pemerintah juga perlu nggak sih pakai arsip yang secara digital, kemudian juga perlu juga enggak sih istilahnya memberikan batasan kalau misalkan untuk obligasi dengan nominal sekian itu enggak harus dalam bentuk itu semacam surat atau apa gitu gimana? Kalau kalau aku taunya sih so far ya tetap surat ya. Kok maksudnya harus jelas gitu ya menentukan hard copy kayak gitu-gitu. Cuman ya mungkin kalau sekarang kita lagi ke arah digitalisasi semua serba digital ya kemungkinan mungkin nggak sekarang mungkin beberapa tahun lagi itu pemerintah kita akan merubah obligasinya menjadi digital gitu. Cuman kalau aku bilang digital ini malah rawan sih kalau kita tahu sendiri kita punya apa server di pemerintah ini sering banget di hijack orang kan gitu loh. Itu malah kalau aku malah tambah ngeri kalau seandainya mereka bilang oh kita di online, aku pasti bilang nggak mau hard copy aja, aku pasti ngomong gitu. Jadi ada plus minusnya ya kalau dibuat secara Iya. soft copy nanti rawannya ada praktek hijack atau misalkan dari sisi servernya kan begitu. Kalau dari sisi secara hard copy juga takutnya itu mudah disimpan ya si ahli waris ini nggak ngerti juga kemudian diklaim lah kan begitu ini masih ada utang guys kan begitu. Nah kemudian begini Erika kan istilahnya kalau dilihat lagi yang namanya obligasi juga bukan hal baru kan dalam kita punya dunia perekonomian. Nah sekarang apakah jaminan Erika suatu pemerintah itu bakal membayar. Misalkan kalau kita lihat kan
dari beberapa case yang ada itu mungkin di sini kita punya pemerintah ini agak sedikit kesulitan ya dalam membayar mungkin karena dari sisi pandemi dan sebagainya. Kemudian di sini apakah istilahnya semua obligasi itu jaminan nggak sih Erika pasti terbayarkan atau ada kemungkinan juga misalkan kalau dalam kondisi keuangannya kita punya pemerintah ini kurang bagus mungkin bisa dikasih tambahan garansi atau apa gimana Erika? Kalau yang aku tahu sih so far ini nggak pernah ada isu ya. Kalau maksudnya Hmm. mereka punya obligasi itu selalu terbayar. Mungkin ada terlambat sekian gitu, Hmm. tapi nggak sampai tidak terbayar itu juga enggak gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih so far masih aman untuk obligasi suatu negara kalau aku bilang kayak Hmm. gitu. Jadi dapat dikatakan itu nggak mungkin ya kalau misalkan ada yang tidak terbayarkan mungkin hanya terlambat untuk Mm-mm. timingnya mungkin karena satu Iya. istilahnya terkait dengan prosesnya kan begitu mungkin juga Mm-mm. terkait dengan uangnya yang mungkin cukup besar sehingga mereka juga harus mempersiapkan kan begitu Ika. Mm-mm. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat lebih jauh lagi kan begitu kan namanya obligasi itu kan juga sempat digunakan dari berbagai macam orang kan begitu Erika. Nah, apakah sebetulnya kalau bagi mereka yang bukan warga negara di Indonesia ini, boleh nggak sih Erika memiliki obligasi atau cuma sebatas harus warga negara Indonesia? Gitu. Eh, aku kalau 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 orang luar negeri kurang tahu sih. Cuman so far sih emang kalau yang di Indonesia ini aku taunya kalau pas lagi presentasi itu semua orang Indonesia sih. Kok belum ada ekspatnya ya kecuali bojoku kadang-kadang kalau pas anu dia datang gitu kan tapi tetap aja yang tanda tangan dokumen dan lain-lain kan tetap aku kayak gitu. Jadi kalau aku bilang aku belum tahu, cuman so far sih yang beli emang orang Indonesia juga kayak gitu. Jadi istilahnya eh, dapat katakan ya warga negara kita sendiri ya yang memang Hmm. bisa memiliki obligasi secara umumnya kan begitu. Kalau luar negeri masih dapat dikatakan mungkin harus menggunakan perwakilan dari kita yang berwarga negara Indonesia kan gitu Erika. Hmm. Lalu gini, ini kan kalau kita lihat lagi memang obligasi itu juga salah satu surat berharga ya selain saham dan segala macam kan begitu. Apakah begini Erika? Sekarang yang namanya obligasi itu kalau menurut pendapat Erika itu pertama apakah sekarang bagi mereka yang apa namanya pemegangnya itu dapat dikatakan itu memiliki nggak sih Erika terkait dengan persentase misalkan bisa nggak sih itu dipecah-pecah misalkan obligasi itu dimiliki oleh dua orang bagi mereka yang sama-sama kongsi untuk memberikan hutang kepada kita punya pemerintah atau cuma sebatas ya satu orang ya hanya boleh memegang satu obligasi kalau ada orang kedua yang mau bantu kita punya pemerintah ya itu berbeda obligasinya gimana Erika? Kalau itu biasanya tergantung dari banknya ya. Ada bank yang tempo hari itu sempat kayak gitu. Jadi kalau mau kayak dia punya joint account kayak gitu-gitu, itu tergantung banknya karena setauku sih untuk membeli suatu obligasi negara itu harus ya aku tahu berapa 10 tahun terakhir itu dari suatu bank gitu. Jadi kalau untuk yang joint account apa itu nanti tergantung dari kesepakatan. Maksudnya di bank itu bisa apa enggak itu tergantung banknya. Biasanya sih gitu kok. Jadi lebih mengarah kepada mengikuti dari kebijakan perbankan aja ya Hmm. di bank yang Hmm. kita pakai untuk ya istilahnya memberikan obligasi itu bagaimana kan begitu. Hmm. Nah, apakah istilah sepengetahuan Erika sekarang, apakah obligasi itu
pernah nggak sih Erika mengalami ibaratnya apa ya, semacam bentuk mungkin kita itu tiba-tiba mengalami apa ya, kehilangan obligasi kan kita tanam di suatu perbankan tiba-tiba bank tersebut kemudian itu collab. Nah, apa kalau di sini kemudian kita ini selaku pemilik dari bank tersebut itu pernah nggak sih mengalami itu, Erik? Aku sih sementara ini belum pernah sih kok yang gitu. Maksudnya bangku kolaps itu belum pernah sih. Paling ya yang bayarnya agak mundur, tapi itu mundurnya juga nggak lama, paling berapa hari mungkin karena proses kan gitu loh kan. Tuh mungkin apa kadang-kadang dari apa entah itu dari banknya atau dari mananya kayak gitu, tapi nggak pernah sampai yang kolaps terus nggak terbayarkan. Itu so far sih enggak. Dan biasanya sih kalau beli gitu-gitu juga pasti dari bank yang lumayan besar ya, jangan pakai bank yang kecil-kecil, ribet nanti. Jadi istilahnya apa dikatakan ya, mending memilih bank-bank yang berskala cukup besar ya kalau memang kepingin menggunakan obligasi biar ada istilahnya safety-nya lebih cukup besar kan begitu Erika. Oke, mungkin untuk kesimpulannya nih buat para netizen apa Erika untuk tema kita pada sore hari ini? Kalau buat aku sih untuk para netizen jangan takut untuk membeli obligasi karena biasanya so far sih nggak pernah ada isu untuk obligasi. Dan kalau seandainya kita menemukan sebuah obligasi yang lumayan lama, mungkin bisa dicek dulu itu tahun berapa. Kalau rasanya kalau sudah lebih dari 20 tahun atau lebih dari 30 tahun itu sudah harus dipertanyakan. Biasanya obligasi yang itu sudah terbayarkan, mungkin resipnya aja yang belum diterima kayak gitu. Kalau saya pribadi saya tambahkan ya guys terkait beberapa case ataupun yang sudah pernah terjadi dengan obligasi itu, so far memang mereka hanya mendapatkan kondisi memang telat bayar. Bukan berarti kemudian tidak ada pelunasan, tidak, karena kita punya pemerintah juga bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya untuk melunasi. Dan juga kalau istilahnya kepingin memang obligasi juga alangkah baiknya juga mengetahui terkait dengan jangka waktunya untuk mengklaim, jadi biar nanti ke depan itu tidak menimbulkan berbagai macam spekulasi kalau ini belum lunas dan segala macam. Dan yang paling penting adalah pilihlah bank-bank yang berskala cukup besar agar di sini apa yang menjadi kepentingan kita dalam hal obligasi ini bisa mendapatkan safety yang lebih besar seperti itu guys. Ya, bagi yang sudah nonton, kemudian jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.